dengan NIM 11121100065. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengertian dari undang-undang ini adalah pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik. Prinsip dari undang-undang ini adalah pada saat ini prinsip ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Pelaksanaan desentralisasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun pelaksanaannya tetap diawasi oleh pemerintahan pusat agar sesuai dengan tujuan nasional dan tidak menyimpang dari aturan. Otonomi dari undang-undang ini yaitu otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan memperkuat demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Meskipun telah membawa banyak manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan yang membutuhkan perhatian lebih dan menjadi lebih dari pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pengertian dari undang-undang ini mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Komite ini merupakan badan perwakilan rakyat daerah yang bekerja sama dan dipimpin oleh kepala daerah. Komite Nasional Daerah mengatur rumah tangga daerah asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Prinsip dari undang-undang ini, pada masa ini prinsip sentralisasi masih sangat dominan. Pemerintah pada pusat pada masa ini memegang kekuasaan penuh dalam banyak aspek kehidupan dan pemerintahan dan tidak memberikan banyak otonomi kepada daerah. Otonomi pada undang-undang ini yaitu pemerintahan daerah pada saat ini lebih banyak bergantung pada kebijakan pemerintahan pusat dan tidak ada pembagian otonomi yang jelas seperti yang ada sekarang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Isi dari undang-undang ini yaitu untuk mengatur tentang pokok pemerintahan daerah. Aturan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memperkuat desentralisasi dan memperbaiki hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Prinsip dari undang-undang ini yaitu secara langsung dengan kondisi saat ini, era modern lebih menekankan desentralisasi yang kuat, bertanggung jawab dan berkeadilan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun, nilai historis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini tetap penting karena menjadi tonggak awal pembentukan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Yang berikut otonomi dalam undang-undang ini dalam konteks pada saat ini otonomi daerah dalam UU Nomor 18 Tahun 1965 bersifat terbatas dan lebih berorientasi administratif. Dalam konteks saat ini, otonomi daerah di bawah UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang jauh lebih luas kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan lokal. Poin kedua di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan undang-undang pemerintahan daerah. Di sini daerah yang saya ambil yaitu Kota Kupang. Yaitu status Kota Kupang ditingkatkan menjadi kota madya daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996. Perubahan ini memberikan otonomi lebih luas kepada Kota Kupang dalam mengelola urusan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006, Ibu Kota Kabupaten Kupang dipindahkan dari wilayah Kota Kupang ke Oelamasi. Hal ini memperjelas batas administrasi dan kewenangan antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Perkembangan undang-undang pemerintahan daerah di Kota Kupang menunjukkan upaya peningkatan otonomi dan efisiensi pemerintahan lokal sejalan dengan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Yang kedua, menurut M. Aris Zainuri, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pemerintahan daerah di Indonesia adalah yang pertama, lingkungan alamiah, meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, keadaan penduduk, dan letak administratif. Kota Kupang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kupang di sebelah timur, selatan, dan barat, serta Laut Sawu di sebelah utara. Koordinat geografis terletak pada 10,10 bujur lintang selatan dan 123,35 bujur timur. Luas wilayah sekitar 180,27 km persegi.
Ketinggian wilayah Kota Kupang memiliki ketinggian yang bervariasi dari permukaan laut hingga sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Poin kedua, lingkungan politik meliputi pemahaman terhadap institusi politik, partisipasi politik, dan dukungan lingkungan politik di Kota Kupang menunjukkan dinamika yang sehat dan partisipasi aktif masyarakat dan keberagaman partai politik. Meski menghadapi tantangan seperti politik uang dan disinformasi, kota ini memiliki stabilitas politik yang relatif baik, didukung oleh toleransi sosial yang kuat. Pemerintahan dan masyarakat terus bekerja sama untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik, selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Poin yang berikut, lingkungan sosial. Lingkungan sosial di Kota Kupang mencerminkan keragaman dan toleransi menjadi kekuatan utama dalam membangun komunitas yang harmonis. Meskipun terdapat tantangan seperti kemiskinan dan pengangguran, masyarakat Kota Kupang menunjukkan semangat kebersamaan yang tinggi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga harmoni sosial. Poin berikut, lingkungan budaya. Lingkungan budaya di Kota Kupang mencerminkan keberagaman adat, tradisi, dan seni yang tumbuh dari interaksi berbagai suku dan kelompok masyarakat. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang menjadi pusat kebudayaan yang menggabungkan tradisi lokal dengan pengaruh modern. Lingkungan budaya di Kota Kupang kaya akan keberagaman dan tradisi yang mencerminkan identitas masyarakat. Meskipun tantangan modernisasi dan globalisasi ada, upaya pelestarian dilakukan untuk memastikan bahwa warisan budaya tetap hidup dan relevan bagi generasi mendatang. Poin berikut, asas-asas pemerintahan daerah Kota Kupang menunjukkan pada prinsip-prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Otonomi pemerintahan Kota Kupang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tanggung jawab. Pemerintahan daerah bertanggung jawab dan merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi berbagai program serta kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas-asas pemerintahan daerah di Kota Kupang mencerminkan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip seperti demokrasi, keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, urusan pemerintahan daerah di Kota Kupang. Kota Kupang dipimpin oleh wali kota dan dinas-dinas yang sebagai pembantu. Yang pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tugasnya itu menyelenggarakan pendidikan di tingkat dasar dan menengah, baik sekolah negeri maupun swasta. Yang kedua, Dinas Kesehatan. Menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat termasuk di rumah sakit umum dan puskesmas, serta menyelenggarakan program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, penanggulangan penyakit menular, dan program kesehatan ibu dan anak. Yang berikut, Dinas Sosial. Menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Yang berikut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Merencanakan, membangun, dan memelihara infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Yang berikut, Dinas Perhubungan. Mengatur dan mengawasi transportasi umum dan lalu lintas di Kota Kupang termasuk angkutan kota, taksi, dan bus. Yang berikut, Dinas Lingkungan Hidup. Mengawasi pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah, kebersihan, dan pengurangan polusi. Yang berikut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu melaksanakan administrasi kependudukan serta pembuatan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian. Yang berikut, Dinas Perdagangan, yaitu menyusun kebijakan dan program pengembangan perdagangan di pasar di Kota Kupang, mengawasi dan mengatur distribusi barang dan jasa, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Yang berikut, Dinas Ketenagakerjaan, yaitu mengatur tenaga kerja dan penyediaan lapangan pekerjaan melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru. Yang berikut, Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu mengelola komunikasi antara pemerintahan daerah dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi terkait kebijakan dan program pemerintah. Yang berikut, Dinas Pariwisata, yaitu mengembangkan sektor pariwisata di Kota Kupang, termasuk promosi destinasi wisata dan pengelolaan tempat sampah.
Yang berikut Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu meningkatkan kualitas hidup pemuda melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan, serta menyediakan fasilitas olahraga bagi masyarakat dan mengadakan kompetisi olahraga tingkat lokal. Yang berikut Dinas Tata Kota dan Perumahan, yaitu merencanakan dan mengawasi pembangunan perumahan serta tata ruang kota yang berkelanjutan. Yang berikut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik, serta melakukan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi. Yang terakhir Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu mengatur dan melaksanakan program KB untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengendalikan jumlah penduduk. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.